Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Nur Hadi Rifansyah. Saya akan menjelaskan yaitu mengenai tugas video ekologi lingkungan saya, yaitu mengenai relevansi ekologi dengan teknologi logistik. Jadi langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Teknologi logistik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memungkinkan perpindahan barang dan jasa menjadi lebih efisien dan cepat. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek ekologi dalam penerapan teknologi logistik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ada dampak lingkungan dari teknologi logistik, yaitu yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Nah, salah satu dampak lingkungan utama dari teknologi logistik adalah emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO2) yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Transportasi barang melalui truk, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Lalu ada polusi. Nah, selain emisi udara gas rumah kaca, teknologi logistik juga berkontribusi terhadap polusi udara seperti partikulat halus PM2.5 dan nitrogen oksida NOx yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu ada juga kebisingan. Kebisingan moda transportasi seperti truk, kereta api, dan pesawat terbang dapat mengganggu kehidupan manusia dan satwa liar di sekitar jalur transportasi. Lalu juga ada konsumsi sumber daya alam. Nah, teknologi logistik memerlukan konsumsi sumber daya alam seperti bahan bakar fosil dan material untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang akan berdampak pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada relevansi ekologi dengan teknologi logistik. Nah, seperti yaitu yang pertama ada transportasi ramah lingkungan. Pengembangan moda transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, bahan bakar alternatif, dan transportasi massal dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dari sektor logistik. Lalu ada optimalisasi rute dan manajemen armada. Perencanaan rute yang optimal dan manajemen armada yang efisien dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, serta meningkatkan efisiensi logistik secara keseluruhan. Lalu ada juga pengemasan ramah lingkungan. Penggunaan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, mudah terurai, atau menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dapat mengurangi dampak lingkungan dari sektor logistik. Lalu juga ada infrastruktur logistik berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur logistik yang mempertimbangkan aspek keanekaragaman seperti efisiensi energi, penggunaan material yang ramah lingkungan, dan minimalisasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dapat mengurangi dampak lingkungan dari sektor logistik. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dan regulasi. Kolaborasi antara pemangku dan kepentingan dalam sektor logistik, pemerintah, dan organisasi lingkungan dapat mendorong praktik-praktik logistik yang lebih ramah lingkungan melalui kebijakan, regulasi, dan inisiatif berkelanjutan. Kesimpulannya adalah teknologi logistik mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui emisi gas rumah kaca, polusi udara, gangguan, dan konsumsi sumber daya alam. Namun, dengan mengintegrasikan aspek ekologi dalam penerapan teknologi logistik seperti transportasi ramah lingkungan, optimalisasi rute, pengemasan ramah lingkungan, infrastruktur berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan keinginan dapat dicapai. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.